balik lagi sama gue Tiara Ibrahim. Dan kita berada di mana? Di sini aja, betul sekali. Di rumah masing-masing ya. Hari ini gue pingin aja kita sharing, ngobrol, tukar pikiran dan apa ya, trigger otak kita buat, gak juga trigger sih, gue gak segitu idenya juga gitu. Belakangan ini gue punya pikiran yang cuma ada di otak gue dan hari ini mau gue keluarin. Tentang apa? Tentang hal yang lagi happening di tanah air kita, di bumi kita. Ya kan, apa? Ya ini, keadaan ini, hari ini tuh tanggal 5 April 2020. Saat tahun ini berganti di awal tahun, kita warga Jakarta dihadiahi dengan banjir. Makanya ya banjir tuh wajar ya, dan terjadi di Jakarta tuh wajar gitu, dan ya udah, itu masih kayak sesuatu yang wajar aja gitu. Dan tapi yang terjadi di bulan-bulan ini tuh sesuatu yang menurut gue agak aneh, ya kan? Mungkin 2 bulan lalu kita melihat pandemi ini tuh cuma ada di sosmed. Kita masih nge-like-in meme-meme kocak tentang bilang kenapa pandemi ini gak masuk Indonesia, karena Indonesia antibodinya keterlaluan hebat karena dia terbiasa terpapar dengan makanan-makanan di pinggir jalan. Jadi imunitasnya tuh imunitas manusia super, ya kan? Kita masih nge-like-in meme-meme kayak gitu, bercandaan. But these days pandemi itu udah bisa kita rasakan. Pandemi itu udah bisa kita rasain secara langsung. Jujur gue cerita hal simpel ya yang terjadi di hidup gue sekarang adalah gue itu suka banget jajan. Gue suka jajan, gue suka beli nasi goreng, suka beli sate, suka beli bubur, suka beli martabak telur yang pakai lumpia, segala macam gue suka jajan. Tapi beberapa pedagang yang suka gue beli sekarang, mereka tuh gulung tikar. Mereka pulang kampung atau gulung tikar sampai nggak tahu kapan. Oke, itu pertama. Dampak ekonomi pasti, kesehatan udah pasti, itu yang paling utama ya. Dan kayak ada tukang bubur ini namanya Bang Seli, dan itu sangat laku ya di daerah dekat rumah gue. Itu dalam sehari dia cuma buka dari jam 6 pagi sampai jam 8 biasanya. Dia bisa ngabisin 2 gentong bubur ya, dia bisa ngabisin 2 gentong bubur. Sekarang masuk 2 mingguan ini, setengah gentong bubur aja, setengah panci bubur aja itu sulit dia jual. Dia jual dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang masih ada, atau jam setengah 12 siang dia masih buka, dan itu pun setengah panci itu susah habisnya. Kasian kan? Ya pokoknya semua itu dampak kesehatan pasti, sosial pasti, ekonomi pasti. Nggak cuman menengah bawah yang merasakan, tapi menengah atas pun juga. Pengusaha-pengusaha, mereka bahkan harus mencatin orang, harus mengurangi pegawai. Mereka harus tetap menggaji pegawainya, padahal pemasukannya mungkin nggak sampai sepertiganya. Jadi ini adalah masalah kita bersama, dan nggak boleh egois, nggak boleh juga kayak ya kita sama-sama harus lebih bijak menghadapi kejadian ini gitu ya. Apa sih, kok gue jadi kayak nasehat pemerintah gini? Nggak. Gue mau bahas hal yang lebih ringan. Gini, kalian dengar istilah current quarantine, istilah karantina itu pas kapan? Kalau gue itu dengar istilah karantina mungkin udah 10 tahunan lebih. Dengar tahu istilah karantina itu dari film zombie. Kalau gue berasa nggak bahwa yang terjadi dengan kita sekarang
itu udah ada spoilernya puluhan tahun lalu, nggak puluhan sih, mungkin ya 10-15 tahun lalu. Itu pikiran gila gue, pikiran ngaco gue. Nah, gue ingetin ya, ini obrolan ngawur tapi ngaco ya, jangan terlalu dibawa serius. Terus ya buat orang yang, gue salah satu penggemar film zombie kayak Resident Evil series ya kan, pertama kali ada tahun 2002, terus yang terakhir kalau nggak salah ada tahun 2016 Final Chapter kalau nggak salah ya. Terus jagoannya namanya Alice, ada juga yang cowok yang ganteng yang di Resident Evil 4 sih, lupa namanya. Terus yang paling baru tuh ada 2019 Zombieland film, terus ada yang Korea tuh Train to Busan, ada Will Smith pun main ya film-film zombie, I Am Legend, siapa yang nonton? Nah itu film keren. Terus ya serial The Walking Dead, siapa yang nonton? Rick dan teman-teman, dan si seksi dan si cantik Mission, ada yang mengidolakan kan Mission ya, lo Derio adik gue suka banget sama Mission. Terus ya banyak lah spoiler tentang karantina, tentang berbagai virus yang sengaja di-spray ya. Ya I don't know, but gue mikir apa film-film itu sengaja dibuat duluan biar kita manusia, kita masyarakat nggak shock sama istilah-istilah itu, istilah karantina, istilah nggak stok makanan, istilah survival. Asal sih, tapi nggak tahu ya. Terus hal konyol berikutnya adalah gue mau cerita, ini agak personal. Jadi gue itu lahir di keluarga yang besar. Gue anak ke-9 dari 10 bersaudara. Gue anak ke-9 ya, yang berarti gue cuma punya 1 adik. Gue bontot lah gitu. Somehow gue dengan kakak gue yang di atas banget, pemikirannya tuh suka gak nyambung, ya kan? Suka kayak, kok aneh banget sih jalan pikir lo gitu, kok gak nyambung sama gue gitu kan. Nah, dan gak ngerti gimana kakak gue yang ke bawah ini, kita lebih satu pemikiran. Mungkin karena sistem pendidikannya, pergaulannya segala macamnya mungkin lebih sama zamannya dan lebih masuk gini otak kita nih. Akhirnya nih kakak gue nomor 6 sampai ke bawah, kita bikin grup WhatsApp sendiri. Nama grup WhatsAppnya Pentagon Anti-Zombie. Nah, di grup itu sebenarnya filosofi grup itu terbuat adalah nggak jauh beda sama teori konspirasi tentang Pentagon di USA yang gue baca. Sebenarnya gitu. Filosofinya adalah si grup ini gue bangun karena seringkali kita mau melindungi kita-kita ini dari pemikiran-pemikiran aneh kakak-kakak gue yang lain gitu kan. Nah, konsepnya Pentagon di Amerika itu, ini pangkalan militer US. Di teori konspirasi yang gue baca itu, jadi Pentagon itu someday akan mengisolasi orang-orang sehat, orang-orang penting di dalamnya dari serangan zombie atau alien. Pemikirannya gila kan. Nah, yang gue bilang adalah film-film banyak banget, film-film tentang zombie gitu, bahwa kejadian yang terjadi, virus-virus itu, mereka itu sengaja di-spray, ya kan? Coba deh lo kaitin sama omongannya PM Cina yang bilang kalau ini virus disebar oleh militer Amerika. Cina cuy, Cina doang yang bisa menandingi ekonominya Amerika. Berarti ketahanan negaranya, militernya, ekonominya itu pasti hebat banget.
Dan mungkin nggak seorang PM Cina lagi pandemi kayak gini, lagi hiruk pikuknya dunia ini, terus dia asal aja nuduh kayak lo kan yang sengaja nyebarin virus itu di Cina biar ekonomi Cina dan negara-negara yang punya hubungan sama Cina gitu ekonomi ambruk. Kayak gitu. Mungkin nggak asal nuduh, ya enggak lah, pikiran gue dia pasti punya badan intelijen yang jauh lebih hebat dari Indonesia. Secara ekonomi mereka aja sangat mumpuni, ya kan? Pasti pikiran gila ini, pikiran aneh ini nggak muncul di otak gue doang. Pasti banyak pecinta zombie lainnya yang punya pemikiran yang sama, gitu. Terus ya. Jadi beberapa hari lalu ada kakak gue itu nge-share di grup tentang Imam Sudes. Imam Sudes itu adalah imam besar Masjidil Haram. Si Imam Sudes ini di video itu berdakwah. Isi nasihatnya adalah Nabi pernah bersabda, tidak ada penyakit yang menular. Tapi di hadis lain Nabi juga pernah bilang, seandainya kamu bertemu dengan seorang rojul yang dia sakit kusta, larilah seperti kamu dikejar singa. Yang berarti yang ingin di-mention sama Imam Sudes adalah ikhtiar dulu baru tawakal. Kita usaha dulu pencegahan baru lu bisa pasrah, ya kan? Jangan lu di zaman kayak gini yang banyak penyakit terus lo cipika-cipiki sama orang, tetap ngeyel, tetap batu nongkrong di luar, kan nggak gitu. Kita tetap harus hati-hati, minum multivitamin, jaga kesehatan, jemur di pagi hari, dan segala macamnya. Nah, isi nasihatnya nggak cuma sampai situ. Terus Imam Sudes bilang, apalagi kalau penyakitnya memang sengaja disebar antar manusia. Gila kan? Sekelas Imam Sudes bilang kayak gitu. Aneh kan? What's going on? Coba. Pikiran aneh ini cuma di gue doang, buat kalian juga. Tapi ya, gue nggak bermaksud untuk memperkeruh keadaan. Ini cuma buat hiburan. Ini semata-mata nge-refresh otak kita doang, buat tambah informasi, walaupun itu ngawur. Terus membuka sedikit pemikiran yang tadinya nggak ada di pikiran lo, terlalu polos dengan kehidupan ini. Ya gue sedikit men-trigger buat kita harusnya agak curiga. Jadi kalau misalnya lo dikasih sesuatu sama pemerintah, dikasih sesuatu sama orang, cek and recheck dulu. Misal si A dikasih makanan nih buat lo, ya kan? Lo buka, bentuknya mencurigakan, terus lo pasrah aja itu langsung makan. Ya enggak, lo harus cari tahu. Bisa tanya, ini kenapa ya rada berantakan atau segala macam. Jadi curiga atau hati-hati itu nggak masalah. Begitu pula jalan pemikiran dan kehidupan kita. Gitu aja sih yang pengen gue share. Siapa tahu bisa sedikit menghibur, ya kan? Karena pemikiran-pemikiran aneh itu jadi kayak hiburan, atau bisa jadi jadi ngabisin waktu kita buat gara-gara omongan gue, terus lo jadi searching gitu, ngabisin waktu. Tapi ngabisin waktu, teori-teori aneh ini seringkali tuh membuat kita berpikir lebih dalam, berpikir lebih jauh, lebih luas. Tapi nggak usah keluasan, jangan lupa ibadah pokoknya ya. Jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat. Kalau yang Nasrani jangan lupa ibadah juga, pokoknya jangan lupa berdoa segala macam. Jaga kesehatan, jangan lupa bersodakoh, saling sayang satu sama lain, jangan cuek sama lingkungannya, jangan pasrah aja sama apa yang terjadi. Keep healthy, keep waras. Let's together heal the world dengan cara ya berbeda-beda masing-masing, tapi ya pokoknya intinya semua pengen kita sembuh kan, pengen negara ini sembuh, pengen bumi ini sembuh. Semoga cepat berlalu
Semoga Ramadan kali ini bisa sama indahnya, sama menyenangkan, dan mungkin lebih menyenangkan. Pandeminya hilang, abis. Kita nggak tahu, kuasa Allah. Ya Allah, rahmati Indonesia, rahmati keluarga-keluarga saya ya Allah. Sayangi mereka dimanapun, jaga, dan yang penting jaga kesehatan, berdoa, dan selalu berbaik sangka aja sih. Gimana sih berbaik sangka? Tadi gue nyuruh buat pikir curiga, buat jangan pasrah aja. Sekarang gue berbaik sangka. Lu kok labil gini sih? Udah. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.